Terima kasih. Setelah mual, pengen muntah gitu ya. Jadi betapa jahatnya orang itu, dan sebagian besar kalian di sini termasuk saya ikut membesarkan monster ternyata selama ini ya. Mas Danang terutama ini bertanggung jawab ini. Influencer. Jadi NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Influencer. Luar biasa. Jadi memang banyak PR besar, dan saya pribadi, Mas Faisal, Mas Rimin, Mas Danang, yang saya lakukan sekarang adalah berdoa supaya Pak Prabowo menjadi presiden yang sebenarnya gitu. The real presiden, bukan presiden boneka gitu ya. Karena kita tahu center of gravity atau epicentrum kerusakan di negeri ini siapa gitu ya, kita tahu. Jadi harus itu yang menjadi, supaya kita nggak bias gitu. Mas Danang, karena Mas Danang punya andil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi selama ini. Mas Danang termasuk mentor dari para influencer Jokowi ini. Jadi saya juga bertanggung jawab, tapi saya alihkan tanggung jawab saya kepada Mas Danang. Mas Danang silakan diberikan paparan Mas. Ini masalah harga diri bangsa ini Mas. Jadi sebenarnya kita berempat ini punya tanggung jawab yang sama, karena kita berempat adalah pendukung Jokowi setia. Berikan aplaus buat beliau dulu. Tapi memang situasi paradoks terjadi ya. Dulu kan semenjak kampanye beliau itu kan selalu mengagung-agungkan bagaimana memberdayakan pertanian, mensejahterakan petani, membangun dari pinggiran. Ini non sewu, ini PDIP bisa marah itu kan, mengingat nawacitanya kan dari situ Pak. Poros maritim dunia, tol laut, segala macam. Dan situasi 2014-2019 tidak tercapai seperti itu kok. 2019 sampai 2024 saat ini justru kalau saya boleh beri nilai, Pak Jokowi mungkin dari 1 sampai 10 kinerjanya sampai 6 aja. Dan kalau kita melihat parameter di sektor pertanian, jelas situasi ini tidak semakin baik daripada eranya Pak SBY. Kalau tadi dilihat dari Global Food Security Index yang disampaikan abang kita, itu tahun 2024 kita relatif membaik karena kita ada di angka 62,5. 62,5 itu artinya ada perbaikan abang. Aku nggak bela Jokowi nih, tapi mau sedikit singgung bahwa objektivitas kita juga harus tinggi. Di tahun 2022 angka ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan Indonesia itu di 69. Jadi menaik sedikit. Masalahnya adalah kenaikan yang terjadi di Indonesia ini tetap rata-rata di bawah dunia, Bang. Tetap di bawah rata-rata dunia. Jadi juga prestasi yang biasa-biasa aja. Karena bagaimanapun juga kecenderungan impor juga menaik setiap tahun. Dan sebagai negara yang disebut negara agraris, Indonesia udah mendekati net importer. Tidak hanya gula tadi beliau sampaikan, tidak hanya beras disampaikan, karena muatan politisnya lebih besar mengenai impor beras, tapi juga kedelai kita sudah 96% impor. Dan kecenderungan dari produk-produk agraris yang lain juga menuju importer. Jadi kita sudah mendekati mirip kecelakaan sejarah kita, di mana kita anggota OPEC, anggota organisasi petroleum eksporter, tapi nyatanya kita importer gitu. Sama seperti saat ini terjadi paradoks yang sangat parah bahwa kita negara agraris tetapi hampir seluruh produk-produk agraria kita impor gitu. Nah ini yang menjadi satu pemikiran korektif ke depan supaya Pak Prabowo juga mulai memikirkan bagaimana janji-janji politik itu bisa benar-benar direalisasikan, tidak seperti janji-janji Pinocchio gitu, yang lupa pada kemarin janji-janjinya gitu. Nah kita ingin berharap ke depan itu. Satu contoh paling sederhana adalah bagaimana negara bisa mengelola lahan secara lebih baik. Prof, izin, pada tahun Pak Jokowi Pak SBY memimpin negara ini, sebelumnya juga Ibu Mega sudah melahirkan ide tentang MIRE, ya kan, Merauke Food Estate, ya kan. Tapi di zaman Pak SBY itu tidak terrealisasi juga, meskipun pernah dicanangkan. MIRE, singkatan MIRE itu adalah Merauke Rice Estate Indonesia kalau nggak salah. Di sana dicanangkan, ya.
dicanangkan 1 juta hektar juga. Persis seperti yang dicanangkan Pak Jokowi saat ini dengan food estate di Kalimantan 1 juta hektar. Dua-duanya hasilnya 0, Bang. Artinya ini kecelakaan yang bukan terjadi hanya di era Pak Jokowi gitu. Bahwa ada sesuatu yang keliru dalam teknik teknokrasi manajemen pemerintahan kita, mungkin karena para menteri pertaniannya tidak memiliki kapasitas untuk membangun Indonesia di sektor agro, ya hasilnya memang seperti ini. Kesannya negara ini hancur ekonomi dari sisi pertaniannya. Nah, jumlah-jumlah dari situasi ini kalau kita agregatkan, kalau kita akumulasikan dari tahun ke tahun, ya memang PDB kita dari kontribusi sektor pertanian menurun terus, dan penurunan itu parah, lebih dari 5-6% setiap tahun. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Justru di era-era saat ini justru dipakai dengan alasan-alasan masalah alam yang tidak menjadi kekuasaan manusia. Katanya El Nino, maka dipakai alasan El Nino, El Nina dan segala macam itu untuk alasan impor beras. Padahal sebenarnya beras dipakai untuk bansos gitu. Nah, ini kan sesuatu yang paradoks itu. Dan kemudian menaik setiap tahun menjadi tidak terkendali, bukan lagi alasan untuk politik, tapi alasannya ketercukupan beras, ketercukupan gula, di mana kita sudah mendekati 5,8 juta ton ya, 5,8 juta ton. 5,8 importasi gula habis. Tidak ada lagi petani gula kita. Petani tebu kita sudah makin kecil. Hanya di Lampung sedikit, di Jawa Timur sedikit, Jawa Tengah, Bantul dulu yang daerah khusus gula penghasil tebu kita dekat dengan Madugesmo dan segala macam, udah nggak ada lagi itu sekarang. Nah, ada satu yang keliru dari roadmap perjalanan pertanian kita. Sayang banget dulu Prof kita tidak dilanjut sana gitu. Perjuangannya baru separuh, Mas. Ya Prof, harusnya terusin. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasi ini? Tentu saja kita harus melihatnya secara holistik ya. Jangan kita punya alasan terus karena situasi alam atau situasi dunia. Mengingat bahwa banyak negara kompetitor kita seperti Thailand, Vietnam, negara-negara seperti China, mereka itu tidak pernah kalah dari sektor agronya, Bang Rudi. Saya lihat mereka walaupun ada masalah-masalah El Nino, El Nina, El Tari, whatever itu, mereka tetap tumbuh kok pertaniannya. Bahkan India pun sudah cukup swasembada pangan. Malaysia menuju ke swasembada pangan. Kita baru sampai di era ketahanan pangan gitu, yang mana impor masih diamini gitu. Tapi di sana sudah tidak lagi melakukan importasi beras, bahkan ekspor. Nah, kita mesti punya roadmap ke sana, di mana nanti era pemerintahan ke depan ini berhasil mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama era Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi terdapat 3 kebijakan besar yang terkait dengan pertanian. Satu mengenai food estate yang dikejar 1 juta hektar. Kedua, lahirnya Badan Pangan Nasional yang ditargetkan untuk membantu swasembada pangan. Yang ketiga, masalah penguatan Bulog. 3 ini sebenarnya bagus, tapi implementasinya ya kacang rebus aja gitu. Nggak Di ada atas kertas bagus lah. Di atas kertas bagus gitu kan, tapi implementasinya juga kembali ke politik lagi gitu. Masalah-masalah kegagalan kita di 1 juta hektar food estate juga akhirnya kemudian masyarakat kita mengamini itu sebagai ya nggak apa-apalah. Nggak ada sebuah tuntutan untuk melakukan satu gerakan yang disampaikan oleh Bang Basri tadi, Bang Faisal, bahwa kesalahan ini harus dibayar gitu. Kesalahan ini harus dituntutkan gitu. Emang rampung di diskusi, Bang, nggak sampai di sebuah gerakan. Nah, ini yang kita pikir. Maka ke depan salah satu program penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti adalah memastikan kebijakan-kebijakan itu benar-benar tepat sasaran dan diimplementasikan, tidak di atas kertas saja. Saya kira saya tidak pengen banyak, Bang Rudi. Saya pengen tanya pada 2 narasumber hebat kita ini. Menurut Prof Romli, 1 sampai 10 angka Pak Presiden di sektor ini berapa, Prof? Pertanian. Sektor pertanian dong. Kayak pilpres. Jadi ingat waktu Anies ditanya sama panel ya, kalau saya 5 Pak, 5 ya dari 10 itu. Oke, kalau Mas Faisal?
Merah, Mas Faisal? 4. Oke. Saya akan memberikan nilai lebih tinggi dari mereka. 11 dengan ringnya 100. Ikut-ikut Pak Anies gitu. Oke, Mas Rohimin, Mas Faisal, Mas Danang, ternyata memang kita harus akui lah ya, banyak kerusakan-kerusakan yang sebetulnya titik tolaknya di keberpihakan. Tidak ada goodwill dari pemimpin nasional bahwa semuanya, saya yakin apa yang disampaikan oleh Mas Faisal, Profesor Rohimin itu, apa yang disampaikan Mas Danang, pemerintah tahu itu. Datanya kan di mereka gitu loh. Cuma apa sih yang kita tidak punya gitu, yang tadi ada penguatan Bulog, ada Badan Pangan Nasional, sekarang food estate dan sebagainya itu ekstensifikasi dijalankan, tapi memang tidak ada keberpihakan sehingga semuanya hanya sekedar seremoni biasa. Saya ingat dulu zaman ada periode pertama itu ada dikasih traktor tangan, hand traktor berapa ratus gitu, begitu presiden pergi diambil lagi. Sertifikasi ini, sertifikasi di berbagai kota di Sumatera dibagikan gratis, presiden pergi diambil lagi. Oke, nanti saya akan masuk pada sesi tanya jawab karena ini masuk waktu maghrib, kita skors dulu sampai azan maghrib selesai. Sambil minum dulu silahkan. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber. Ini kebetulan Mas Rohimin, Profesor Rohimin Dauri juga banyak acara, Mas Faisal apalagi. Ini mungkin ada beberapa studio akan dikunjungi beliau. Langsung akan saya buka tanya jawab aja Mas kepada dari floor. 3 orang dulu, saya minta tolong karena saya kena lampu juga bisa melihat, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa secara singkat biar jelas. Ya, ini pertanyaan bukan pernyataan ya, supaya singkat. Saya minta tolong panitia untuk membantu. Siapa dari teman-teman yang ingin bertanya? Angkat tangan. Panitia mungkin bisa membantu. Mana tadi? Nggak kelihatan. Oh iya, satu Bu, sebentar. Saya sebentar, ditahan dulu Bu. Ya. Ada yang kedua, sayap kiri. Mas Hapusan. Oh, oke, sayap tengah ini. Sayap kiri belum ada nih. Sayap kiri belum ada. Oke, kalau nggak ada langsung 2 dulu. Ibu, silahkan Bu. Bisa ditampakkan wajahnya agak sebelah kiri. Assalamualaikum. Ya. Saya Aan dari Akurat News. Saya mau nanya nih ke Pak Rohimin, ke Bang Faisal, sama Bang Danang. Itu sebenarnya apa sih masalah terbesar dari tata kelola impor kita gitu loh? Apalagi kemarin sempat ada kasus demurrage gitu kan di pelabuhan yang cukup besar. Yang sekarang saya mau nanya itu sebenarnya apakah benar memang importasi itu sesusah itu gitu loh dipantau? Atau memang ada indikasi ini adalah untuk upaya penggelembungan anggaran yang harusnya diselidiki gitu loh oleh pihak hukum gitu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya menarik ini. Nah, oke, yang Mbak dari mana? TVRI. Oke, TVRI. Oke, silakan. Oke, perkenalkan saya Septiani dari TVRI World. Pertanyaan saya tentang mungkin lebih ke petani ya Pak. Beberapa waktu lalu saya ke Sulawesi Tengah Pak kebetulan. Nah itu 95% dari desa Rompo di Kabupaten Poso itu mereka semua petani Pak. Nah tapi mereka itu masih menanam tapi untuk merugi karena edukasi dari pemerintah pun nggak ada ya Pak ya, kurang maksudnya. Kemudian belum lagi masyarakatnya menderita inses Pak. 30% mereka inses atau kayak penyandang disabilitas seperti itu. Nah ini kan dari bawah atau dari mereka-mereka yang berkontribusi nyata untuk ketahanan pangan aja masih belum Pak kurang diperhatikan mungkin ya. Dari lahannya pun potensinya cukup lumayan besar ya Pak, sekitar mungkin 200 sampai 300 hektar waktu itu. Kemudian nah dari yang PR-nya besar ini
ada infrastruktur yang kurang baik, 24 jam untuk ke kota dengan jalan yang lumayan rusak parah. Nah itu kan masih banyak PR untuk pemerintah Pak. Nah apa sih Pak yang diharapkan untuk yang perlu diperbaiki untuk pemerintahan ke depan mengingat 20 Oktober ya Pak ya, pelantikan pemerintahan baru seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Saya izin menjawab dulu Mas, biar ada 3? Nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan? Maju, ketutupan tiang, nggak kelihatan saya. Oke. Cukup ya? Oke Mbak, supaya menyingkat waktu. Pertanyaan yang Mbak tadi tentang tata kelola impor. Betapa susahnya sih untuk tata kelola impor. Saya ke Prof. Roimin dulu menjawab, silakan Prof. Datanya udah sangat terbuka di media ya. Kalau saya simpulkan Mbak ya, bahwa akar masalah atau kontributor utama dalam karut-marut impor pangan kita adalah, mohon maaf, vested interest. Jadi para pejabat kita itu sebagian besar udah kecanduan fee itu tadi. Itu udah ada datanya bahwa setiap impor beras itu Rp1.000 per kilo. Kalau 5,8 kan udah 5,8 triliun, itu udah hak, itu udah bener itu. Jadi solusi utama Pak Prabowo itu harus memberantas, benar Bung Faisal Basri itu, kalau jadi pejabat publik harusnya jangan ikut bisnis lagi. Di pemerintahan Pak Jokowi hampir semua menteri, mungkin hanya Ibu Bintang saja yang ikut bisnis kelihatannya sama Pak Muhajir, yang lainnya ikut itu. Itu yang membuat barrier to entry untuk pengusaha. Jadi sekali lagi masalah impor itu root cause-nya atau akar masalahnya itu 70% lebih itu dari kepentingan pribadi para pejabat ya, fee-nya itu tadi ya. Kemudian dari Mbak Septiani ini itu membuktikan bahwa pada level on farm tuh udah nggak benar tuh. Mungkin di Poso walaupun tanahnya luas, tetapi luas garapannya jangan-jangan seperti di Jawa juga hanya 0,3 hektar. Mohon maaf, perhitungan skala ekonomi atau economic of scale untuk usaha budidaya padi itu 1,5 hektar Mbak Setiani. Kalau 1,5 hektar, insya Allah net profitnya, income per bulannya itu sekitar 7,5 juta. Itu kriteria garis kemiskinan menurut Bank Dunia itu, keluarga itu nggak miskin kalau income-nya Mas Danang tuh sekitar 7,5 juta. Karena per bulan kan sekitar 480, karena garis kemiskinan Bank Dunia kan 3,2 per hari itu. Jadi kalau sebulan berarti kan 9/6 Mas Rudi. Karena rural dweller atau penduduk di desa itu biasanya ukurannya 5, yakni ayah, ibu dan 3 anak, dan biasanya yang kerja itu 1 orang saja ayah, maka 1 ayah menanggung 5 mulut atau 5 jiwa. 5 kali 480 itu ketemunya berapa tuh? Sekitar, pokoknya kalau dikonversi sekitar 1,5 juta itu. 5 kali 480 berarti tuh 2.000 something ya. Pokoknya sekitar 7,5 juta itu. Jadi itulah yang harusnya garis kemiskinan tuh atau upah minimum regional kalau pemerintah serius tuh harus segitu. Jadi singkat cerita, perhitungan IPB dan FAO economic of scale dari padi sawah itu 1,5 hektar. Jadi kalau rata-rata garapan petani di Jawa itu hanya 0,3, Bung Faisal, siapapun bupatinya, siapapun menterinya, siapapun presidennya nggak mungkin dia sejahtera. Nah oleh karena itu betul Bung Faisal, kuncinya memang di transformasi struktural ekonomi. Contoh di nelayan, Pak, saya kan nelayan asli di Gebang itu. Dulu waktu saya tahun 60 baru lahir sampai 70 itu jumlah kapal ikan di desa kami itu hanya 400 Bung Faisal. Sekarang tuh 4.500. Jadi ikannya sama aja, jumlah kapal dan nelayannya bertambah gitu. Demikian juga di petani. Kebetulan bapak saya selain punya jukung tuh kapal ya, juga punya sawah. Dulu beliau punya 6 hektar Pak. Kami kan 6 bersaudara. Kalau 6-6-nya itu jadi petani semua, berarti hanya 1 hektar Pak. Dan itu yang terjadi dalam istilah Clifford Geertz namanya agricultural involution. Jadi income petani dan nelayan tuh makin lama makin berkurang karena garapannya makin sedikit. Jadi betul Bung Faisal, kalau negara ini mau maju harus ada transformasi struktural ekonomi.
yakni memperbesar dan menguatkan sektor sekunder atau sektor manufakturingnya, tentang manufacturing agro, perikanan, dan ini yang tidak terjadi itu. Saya tambahkan, Bung Faisal lebih tahu bahwa kontribusi sektor manufaktur Pak Harto terakhir itu 96 sudah 29 Pak Faisal. Sekarang hanya 17%. Itu yang menyebabkan pekerja di sektor informal, mohon maaf, waktu zaman Bu Mega masih 40% Pak. Sekarang 62% Pak. Miskin. Itu demi Allah itu yang saya membuat nangis Pak. Ketika Pak Jokowi itu tega-teganya memaksakan Mas Gibran jadi wapres itu. Benar Pak. Negara ini potensi untuk maju makmurnya besar sekali, and at the same time masalahnya begitu kompleks Pak. So we need leader yang benar-benar smart dan punya nurani Pak. Otherwise kita akan begini. Ini terakhir nih. Waktu saya ke Turki, Bung Faisal, Mas Ganang, Mas Rudi, wow, semua itu high rise Pak. Waktu saya tanya sama Perdana Menteri, kenapa? Karena kalau kita itu rumahnya semua pakai rumah kayak di Indonesia, lahan pertanian habis Rohmin. Itu negara harus hadir. Jadi kalau tata ruang wilayah misalnya 30% itu harus untuk pertanian lahan abadi, harusnya benar-benar diprotek. Terakhir, pernahkah Anda ke Amsterdam, ke Volendam itu pakai kereta kan? Kiri kanannya tuh lahan pertanian, peternakan, ada juga industri. Lalu saya tanya sama Menteri Industri sana, kenapa industri kok bisa berdampingan dengan, maksudnya industri itu manufacturing dengan pertanian di negara kami nggak bisa? Karena zero waste. Bung Faisal bisa saya ajak ke Shenzhen sama ke Dalian, di sana adalah kawasan industri maju, tetapi budidaya abalon, budidaya kerapu, budidaya rumput laut berkembang karena industrinya zero waste. Jadi kita sebenarnya bisa. Itu yang harusnya presiden cerdas, nggak bisa itu bodoh gitu. Karena dia akan tata ruang nggak boleh lagi tuh. Nanti alasan pejabat Bung Faisal susah Rohmin kalau di Indonesia kan untuk tinggal di apa namanya di apartemen, ya itulah tugas pemerintah untuk memberikan penyuluhan, pendidikan. Catat kalau kita terus menerus membangun rumah tuh apa namanya itu yang tanah ya rumah gili apa istilahnya yang tanah nggak high rise, habis lahan pertanian itu. Itulah kompleksnya. Ini baru satu sektor loh. Makanya saya catat nih, demi Allah saya sedih sekali nih dengan pemilu 2024 Mas Ganang tuh. Iya kan, dengan mau dikemanakan negara ini kan. Iya kan. Jadi itu kok, dan itu semua data dari Bung Faisal membuktikan bahwa studi saya di IPB waktu dikasih pekerjaan pagi Nanjar tuh betul 70% variabel yang menyebabkan maju mundurnya sektor pertanian bukan di Menteri Pertanian di IPB Bung Faisal, tapi di luar. Menteri Perdagangannya, Menteri siapa Pak Basuki ini PUPR-nya kan harus mengikuti Pak. Tadi logistik betul tuh. Nah ini di Thailand menarik, ada undang-undang bahwa profit margin yang boleh dinikmati oleh pedagang petani itu hanya 20% Pak. Jadi harga semangka di Chiang Mai misalnya 10.000 ya kan, di Bangkok mall apa namanya itu grocery itu hanya 12.000, tidak boleh lebih dari itu. Contoh nih. Nanti kalau bisa minggu depan saya ajak ke Morangke ya. Itu kan kembung di tempat pelelangan masalahnya hanya 10.000. Di Bujuju sebelahnya udah 25.000 Pak. Padahal ongkos membakar kan 2.000 ya. Jadi profit margin dia itu 13.000 per kilo, bayangin nggak? Jadi kalau negara lebih besar tradernya daripada nelayan, dan itu hampir semua di komoditas pangan, beras segala macam lah. Si produsen pangan tuh mendapat margin yang rendah. Adik-adik ini contoh Satyani bahwa kompleks sekali masalah pertanian itu, nggak mungkin dikerjakan mohon maaf oleh menteri yang tidak ngerti ya, dan yang tidak punya keikhlasan untuk membangun rakyat Pak. Kalau menteri itu orientasinya duit lulu hanya fee impor, udah rusak gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sebetulnya Pak Jokowi juga zero waste juga loh politiknya. Jadi semua kekuasaan dihabisin semua sama dia. Dipegang semua itu zero waste itu. Nggak tersisa. Yudikatif, legislatif, sampai eksekutif. Itu zero waste juga. Sedih saya. Mas Faisal, monggo dijawab pertanyaan dari dua mbak yang bagus tadi. Saya ringkas saja. Sebetulnya kan akuntabilitas sama transparansi ya. Semua datanya ada. Produksi berapa ada,
konsumsi rata-rata masyarakat ada, bisa dibandingkan produksi dengan konsumsi, ada stok segala macam gitu. Saya sampaikan juga kan di Mahkamah Konstitusi waktu persidangan kemarin itu faktanya begitu, tapi kenapa yang diimpor 3, sekian T gitu. Oh katanya antisipasi El Nino segala macam. Nah, El Nino-nya udah selesai. El Nino-nya udah selesai. El Ninanya ya begini-begini aja, kan bukan hanya Indonesia yang kena. Filipina juga kena, Vietnam kena, Kamboja kena. Kok mereka nggak pusing? Malaysia kena juga nggak pusing gitu. Jadi jelas itu udah apa ya, kebohongan yang ditunjukkan oleh para menterinya itu di persidangan itu kan. Nah, contohnya nih waktu AM Lutfi namanya ya, Lutfi Menteri Perdagangan itu baru dilantik, dia ngumumkan import berapa juta beras, 1 juta. Itu waktu itu produksi bagus apa segala macam, kita lawan, berhasil loh, berhasil kita lawan sehingga akhirnya dia digantikan. Ya kita tahulah dia jadi menteri kan lewat PKB itu ya. Nah sebelumnya juga, yang sebelumnya itu lewat PKB juga, Agus itu. Teman saya bersaksi, ya wah pokoknya ya harus dibayar tunai cepat. Harus bayar tunai cepat, nah itu kasih konsesi-konsesi itu. Nah jadi KPK-nya harus diperkuat. Tapi ada yang namanya Luhut Panjaitan dibilang norak, nangkep OTT itu. Yang kayak gitu masih dipertahankan gitu sama Jokowi. Jadi toleran gitu. Jadi kita harus zero tolerance tentang korupsi. Ada besok apa ada talk show atau seminar gitu, kiat pertumbuhan 8%. Bisa loh sebetulnya 8%. Pertumbuhan itu kan investasi dibagi IKOR. IKOR itu incremental capital output ratio. Investasi kita sekarang 29 dibagi 4 berapa? 7 ya? 7,25 gitu. Bisa tumbuh 7,25, tapi IKOR-nya diturunkan jadi 4. Era Jokowi 6,5 yang pertama. Era Jokowi 2, 7. Gila, apa itu? Korupsi, markup, perencanaan yang buruk, proyek simsalabim, segala macam itu. Nah, oleh karena itulah balik ke persoalan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani harmonis gitu. Karena kalau pertaniannya turun, jumlah lahannya turun nggak apa-apa, tapi produktivitas harus lebih naik gitu, lebih tinggi dari persentase penurunan dari lahan, peningkatan produktivitas. Dulu kenapa sih kita eksportir terbesar kedua Nusantara ya, tahun 1938 itu karena ada pusat penelitian gula. Pemerintah itu puluhan orang dikirim jadi doktor gula, sekarang udah hampir semua udah meninggal. Tidak ada di Pasuruan. Ada semua. Itu di sepanjang Sungai Berantas itu pohon tebu semua. Saya juga nggak tahu ya, Belanda dulu belum ada satelit segala macam. Oh tempat aja sampai di Ijen itu ada PTPN yang nanam kopi gitu-gitu ya. Itu tepat semua. Di Sumatera apa, di Kalimantan apa gitu. Nah ayo, yang diutamakan tuh ilmu, research base gitu, bukan saya mau ini misalnya nih cara Jokowi nih, manajemen Jokowi. Kenapa sejarahnya, kenapa dibikin kereta cepat? Waktu ke Cina diajak sama Xi Jinping nyobain kereta cepat. Nah, saya juga harus punya, dibikin, kan geblok.
dibikin supaya dia bisa nikmati ya Jakarta Bandung. Kalau Jakarta Surabaya harus nunggu lebih lama gitu. Jadi untuk diri dia, bukan untuk rakyat Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal, tepuk tangan. Luar biasa. Mas Danang, tolong ditanggapin Mas, masalah tata kelola impor dan kemudian dari Poso tadi masalah lokal farm. Yang Poso tadi sudah dijawab dengan Prof. Rohin ya, tapi terkait tata kelola impor. Nah ini memang pertanyaan besar kita, karena masalah-masalah tata kelola impor ini terjadi juga zaman awal sekali ketika Kemenperin dan Kemendak dipisah. Dulu kan Kemenperindak gitu, Kementerian. Jadi kemudian ketika pemisahan kementerian itu terjadilah beberapa permasalahan besar, Prof. Hofmin, Bang Rudi. Permasalahan besarnya adalah silo-silo atau komunikasi antara kementerian ini tidak nyambung. Ketika Kemenperin memproduksi sesuatu dengan indeks-indeks yang berbeda dengan Kementerian Perdagangan, maka terjadilah ketidakjelasan. Berapa banyak barang yang harus kita masukkan ke Indonesia, berapa banyak barang yang harus diimpor dalam bentuk barang jadi. Apalagi dari sisi undang-undang di DPR terkait dengan pembagian komisi, Bang Rudi. Komisi Perindustrian itu ada di Komisi 6, tapi Kementerian Perdagangan di Komisi 4 gitu, atau sebalik. Jadi dua komisi yang berbeda, dua kementerian yang berbeda, maka saling tidak nyambung. Maka ketika itu kebijakan perdagangan selalu kontradiktif dengan kebijakan dari perindustrian, ini sudah diketahui sejak 15 tahun terakhir, tapi tidak ada upaya perbaikan ke sana. Sama halnya ketika terjadi dengan kebijakan di Kementerian Pertanian, karena importasi tetap ada di Kementerian Perdagangan, Pak. Ini repot gitu. Produksi hasil pertanian tidak pernah memiliki satu data secara nasional antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah, ditambah lagi masalah-masalah oknum ya. Kalau tadi masalah teknokratis, tata lembaga, ini problem besar yang mungkin nanti bisa kita sodorkan perbaikannya. Tidak menggabungkan antara kementerian itu lagi, tidak. Tapi mekanisme komunikasinya yang penting untuk dilakukan. Terutama terkait di sektor yang saat ini kita bahas, di agrobisnis, di sektor pertanian, ini akan menjadi problem lebih besar lagi karena Kementerian Pertanian juga tidak di bawah Kemenperin, tidak di bawah Komisi 4 dan 6 gitu. Ada di komisi yang berbeda lagi gitu. Di 4 ya. Nah, kemudian ini menjadi problem besar karena Kementerian Perdagangan menjadi raja tersendiri ketika dia berbicara dengan international trade, ada di Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan tidak memiliki feeding yang cukup kuat dan akurat dari data Kementerian sektor teknis yang lain. Bang Faisal mesti lebih keras ke situ nih. Iya, harus. Di sisi lain ada raja kecil lagi yang namanya Dirjen Bea Cukai gitu. Ini raja lagi yang tidak memiliki bos, baik presiden atau Kementerian Keuangan. Ini walaupun secara struktural di bawah Kementerian Keuangan, tetapi secara independensi tinggi sekali Direktorat Jenderal Bea Cukai itu. Ya, itu IPB juga. Ini menjadi problem besar, Bang, karena masalah-masalah terjadi ketika impor ilegal itu masuk, itu pasti bekerja sama dengan oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan di dua kementerian teknis tidak tahu, atau yang ada yang tahu tersembunyi yang nggak ngerti lah. Tapi pada strukturalnya tidak tahu. Kementerian Perdagangan tidak mengerti berapa banyak persetujuan impor diimplementasikan atau diaktualisasikan. Sebuah perusahaan mendapatkan persetujuan impor senilai X, di Bea Cukai bisa X, Y, Z gitu. Nah, ini yang harus kita reform, bagaimana memikirkan masalah-masalah importasi legal karena sudah masuk dalam peraturan legal. Kalau dulu bicara importasi ilegal yang katanya banyak melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, tapi sekarang ini masuk melalui pelabuhan legal secara formal. Nah, bagaimana merubah ini sehingga kita tidak lagi berdebat? Contoh paling buruk terjadi di komunikasi kabinet kita saat ini. Bagaimana seorang menteri perindustrian mengeluarkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai untuk mendapatkan data.
kemarin You merilis 26.000 kontainer. Itu isinya apa saja? Gara-gara muncul karena Permendak 8 2024 yang katanya diperintah oleh Pak Presiden Jokowi untuk segera dirilis karena mengakibatkan kemacetan di pelabuhan kita. Apa jawaban dari dua kementerian yang ditanya? Tidak ada jawaban. Ini artinya apa? Komunikasi antara menteri di dalam kabinet Pak Jokowi kan tidak berjalan dengan baik gitu. Kementerian Perindustrian menjadi korban walaupun juga pada seharusnya saling tahu karena ada persetujuan teknis yang dilakukan oleh kewenangan Kementerian Perindustrian dan ada persetujuan impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan ada eksekutornya di situ bea cukai gitu. Nah, tiga pihak ini saling menyalahkan saat ini. Artinya kemudian bahwa harmonisasi sudah menjadi disharmonisasi di dalam kabinet Pak Jokowi saat ini. Dan ini sudah terjadi di periode kedua beliau. Dengan segala hormat kami bisa sampaikan beberapa data lebih detail terkait dengan importasi gula rafinasi. Bagaimana dulu seorang menteri menerbitkan peraturan lelang gula rafinasi. Yang akhirnya kemudian gagal juga. Ini kan sebuah regulasi yang benar-benar disharmonis dari Kemendak melawan Kementerian Pertanian, melawan juga Kementerian Perindustrian, wong industri gula dari di Kementerian Perindustrian. Nah, ini yang kemudian kita harus pikir ke depan, bagaimana kabinet Pak Prabowo nanti mampu mengatasi masalah-masalah hambatan struktural seperti itu. Bukan hanya hal-hal teknis yang terkait dengan oknum, terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya KKN di sektor importasi, tapi justru di masalah-masalah hubungan antar lembaga di dalam kabinet itu sendiri. Ya, Tenun. setuju. Ini menarik sekali. Ya, terima kasih Mas Danang. Itu menjadi bahan pertanyaan saya, Pak. Karena sampai sekarang 26.000 kontainer. Itu kan bukan barang sedikit. Mungkin satu kecamatan Tebet penuh itu. Nah, ini luar biasa Mas terjadi. Rudi boleh mempertajam beberapa data dari Mas Ganang ya. Jadi ini Mbak Septiani dan penanya dari mana tadi itu bukti ya analisis saya bahwa penyebab utama adalah soal mafia dan kepentingan. Ini terakhir berantemnya Pak Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian dengan itu bukan hanya surat terbuka di media massa. Si Pak Agus Gumiwang tuh mencerca Pak Zulkifli Hasan karena industri tekstil semua gulung tikar tuh gara-gara not semua lah, sebagian besar itu. Nah, saya punya kisah indah ya, ini silakan cek Pak Bungaran Ibu Rini ya. Waktu itu 2003 saya ingat itu pemerintah Amerika memaksakan kita suruh mengimpor chicken leg itu. Chicken leg itu apa? Paha ayam itu, oversupply itu. Nah, si Bu Rini ngotot mau ngimpor. Pak Bungaran, wah peternak kita bisa hancur Bu gitu. Si Bu Rini argumennya, Pak Bungaran ini sedang kabinet itu, mohon maaf saya nggak muji-muji Bu Mega. Setiap policy yang strategis dibuka di atas meja Pak gitu. Jadi kita semua si Bu Rini argumennya canggih. Pak Bungaran, Ibu Presiden, kalau kita tidak mengimpor chicken leg itu, maka Mas Rohmi yang dikorbankan tuh. Jadi Amerika memang mengancam kalau chicken leg itu tidak diimpor lagi, maka udang ekspor kita akan ditahan. Padahal Bung Faisal sekedar pengetahuannya bahwa 40% lebih ekspor udang kita itu Amerika, Pak. We are the second largest exporter of udang to US itu setelah Ekuador saja. Waduh, lalu saya mikir, Bu Presiden boleh nggak saya sumbang saran walaupun saya bukan dua menteri ini. Bagaimana kalau kita alasan menolak impor tadi itu berdasarkan YLKI dan MUI, Pak? Karena menurut analisis medis itu semua akumulasi enzim segala macam itu obat-obatan tuh kayak ini keceker itu. Kemudian MUI kan bisa juga ini dua lembaga itu mengeluarkan putusan Amerika nggak menjadi retaliate ya, artinya jadi impornya kita nggak jadi, Pak Bungaran happy dia. Kemudian saya pun nggak kena dampak karena itu seolah-olah permintaan dari rakyat Indonesia pada pemerintah Indonesia. Jadi intinya adik-adik ya, kalau setiap strategic policy itu dibuka di sidang kabinet nggak akan terjadi seperti ini. Kenapa tidak dibuka? Karena setiap pejabat punya udang di balik batu itu. Ini boleh cerita yang sangat sensitif ya.
begitu Pak Agus Suparmanto itu dilantik ketika Pak Jokowi jilid 2 itu, saya mungkin Lukman ada tuh badminton dengan rektor IPB itu. Ya. Pak, itu Pak Agus Suparman ya. Begitu Agus Suparmanto sebelum diganti Lutfi itu ini begitu dilantik, saya sama Pak Lukman ini badminton dengan rektor IPB kan setiap 2 kali. Cerita Pak Romi ini gila itu. Si Agus Suparmanto, tapi ini jangan dibuka ya ini. Tapi ini benar itu. Off the record ya. Itu bayar 400 miliar, Pak. Bayar 400 miliar, Pak. No, this is rupiah. And then to cut the story short, saya kan penasihat ekonomi zaman Pak Said Dagil, rapat PBNU, ketua umum PBNU cerita yang sama, Pak. Sebulan lagi saya mengunjungi si Pak Ridho. Pak Ridho itu mantan deputi di Seknek, jadi staf ahlinya Pak Basuki itu dia ketua tenis itu dia. Cerita yang sama itu. Kalau ibarat hadis kan mutawatir, Pak. Mutawatir itu perawinya banyak, pasti hadisnya sahih, Pak. The question is, lurah kita tahu nggak itu? Kira-kira tahu nggak itu? Makanya Pak Lutfi begitu sebulan dilantik menerbitkan mau impor 1 juta. Pertanyaannya, mau ngimpor 1 juta ton beras kira-kira sendirian atau dirapatkan di kabinet nggak? Itulah keluhan Lutfi dirapatkan, Mas, sebenarnya. Sepengetahuan Pak Lurah sebenarnya itu yang Lutfi itu sakit, Pak. Pertanyaannya Pak Agus hanya 1 tahun itu balik modal nggak ya? Jangan-jangan belum tuh. Jadi bayangkan Pak Lutfi yang menggantikan berapa ya? Dia kan harus membayar ke dia itu. Itulah negara kita. Jadi saya tidak bermaksud sok suci ya. Kalau akhlak yang buruk ya, yang brutal semacam itu dihilangkan ya, insya Allah harusnya kita lebih baik lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rem. Ini kisah-kisah menarik. Dan memang harus diakhiri Pak Jokowi. Waduh, kan memang berat. Cuma caranya Saya no to Jokowi. say no to Jokowi ya, memang ya bagaimana beliau harus turun dengan crash landing itu karena memang bukan karena kebencian secara pribadi, memang objektif kita memang banyak kerusakan. Upacara IKN saja itu lebih dari 100 miliar. Yang diekspos cuma 87, padahal udah rakyat menjerit. Bapak-bapak lihat mungkin di berbagai SPBU di Tebet itu, di Pancoran itu, Pertalite sudah tidak ada lagi. Benar nggak? Pertalite sudah tidak ada lagi. Tanpa pengumuman. Jadi artinya akhirnya apa yang dikatakan Pak Luhut benar. Pembatasan BBM bersubsidi tapi dilakukan diam-diam. Diam-diam, Mas. Jadi kalau saya kemarin ngisi, loh kok sepi kenapa? Saya tanya petugasnya, Pak kita hanya dapat suplai pertamax, Pak. Pertalite nggak ada. Saya lihat 1, 2, 3 nggak ada. Gila ya itu caranya, luar biasa, Raja Tega. Memang apalagi rakyat tak pohon beringin besar aja digergaji, Pak. Tapi apapun sebesar apapun pohon kalau ketemu tukang kayu memang susah, memang pasti tumbang. Baik, teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, senior-senior, ada lagi pertanyaan buat beliau-beliau? Kalau tidak ada, saya akan tutup karena ini smoking break kayaknya perlu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, oke. Kalau sebegitu saya minta kepada Mas Rohimin, kakak saya, mentor saya, untuk membuat closing statement yang intinya harus ada hope, harapan kepada bangsa ini, terutama kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Saya tidak tahu, agak lupa wakilnya namanya siapa gitu. Tapi yang jelas intinya harus memperkuat Pak Prabowo agar pengaruh buruk dari Pinocchio ini akan berkurang sehingga kita tahu persis apa yang dilakukan. Jadi mohon diberikan pencerahan pada kami semua, kepada rakyat Indonesia, apa harapan dan apa solusi yang harus dilakukan Pak Prabowo pada saat minimal lah kita bicara seperti biasa 100 hari kerja Pak Prabowo. Kami persilakan Pak Rohimin. Ya, pertama dari data science base ya, bahwa sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi yang besar ya, not only untuk berswasembada cukup pangan dalam negeri, tapi insya Allah bisa feeding the world,
at least beberapa komoditas. Nah pertanyaannya adalah kenapa kinerjanya itu ya boleh bilang kalau saya menilai 4, Bung Faisal 3, situ 1,4 tadi. Jadi itu memang fakta gitu. Nah lalu jawabannya adalah seperti studi kami di PB dulu bahwa 70% karut-marutnya sektor pertanian dan pangan ini 70% sekali lagi adalah karena macro policy bukan technical policies itu. 30%-nya memang ada di technical tuh, mulai tadi teknologi, petani yang mohon maaf kadang-kadang nggak mau mengadop teknologi dan seterusnya. Tapi sekali lagi 70% adalah di policy yang di luar tangan Menteri Pertanian tuh, kebijakan ekspor impor, kemudian perbankan, infrastruktur, logistik, you name it lah gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu serius dan ikhlas mau membangun bangsa, ya dua-duanya, cuman emphasisnya adalah di level politik ekonominya atau market policy-nya. 30% baru di yang sifatnya on farm, processing dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Rohmin Daduri. Oke, Mas Faisal, kira-kira closing statement. Agak berat berharap terlalu banyak ke Prabowo, karena Prabowo sudah menunjukkan attitude-nya, misalnya itu food estate. Waktu Menteri Prabowo, Menteri KKP, Prabowo juga kan namanya. Itu bagi-bagi kuota ke ponakannya. Sekarang orang-orang sekitarnya belum berkuasa pun 20 BUMN udah diganti. Jadi masa kita bisa berharap dari sana? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa. Jadi kita harus lebih menyiapkan perlawanan yang lebih keras. Dan oleh karena itu tolong bujuklah Bu Mega agar PDIP firm oposisi. Supaya PDIP nggak belepotan. Sehingga mulus 2029. Nah kemudian oposisi di bidang kelautan pertanian Pak Rohmin, kemudian ada anak muda mendampingi Pak Rohmin. Saatnya anak muda nih. Nah ditentiri nih sama Pak Rohmin, belajar berkuasa selama 5 tahun. Baru kita bikin agenda yang buat rakyat yang kita bicarakan malam ini, sore ini. Terima kasih. Solusi yang sangat luar biasa, Mas Danang. Izin. Silakan, Mas. Saya mau pakai perumpamaan. Kalau kita membangun mulai dari bawah, mulai dari pondasi, baru kita membangun ke atas. Tapi kalau kita mau mencuci, itu mulai dari atas. Di yang atas dulu dibersihin sampai ke bawah. Nah, ini sama dengan di teknokratis pemerintahan kita. Kalau kita mau pemerintah kita bersih, kredibel dan bagus di masa depan, itu atasnya dulu yang harus benar-benar bersih. Nah, kita publik mempertanyakan itu. Apakah next presiden nanti benar-benar bisa bersikap bersih, kredibel dan benar-benar integrate untuk membangun kekuasaan ini demi kekuasaannya atau demi kemaslahatan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Saya setuju. Mas Rudi, sebelum tutup saya berdosa. Jadi ada pesan Bung Faisal, Mas Danang dan seluruh hadirin dari senior saya Pak Mindo Sianaipar ya. Tadi kita rapat bersama, Rohmin aku nggak bisa datang karena masih ada tanggung jawab di partai. Jadi Pak Mindo mohon maaf, tapi hatinya bersama kita semua. Terima kasih. Sudah terwakili oleh kehadiran Mas Rohmin. Saya setuju dengan masalah pangan ini memang menyangkut masalah harga dari bangsa. Tapi seperti yang dipaparkan oleh ketiga narasumber tadi, memang masalah teknis itu 30%, tapi yang banyak itu adalah harus ada goodwill yang paling atas. Dan kerusakan yang terjadi memang kita tahu political will kita memang sudah rusak parah gitu. Harapan kita kepada the elected presiden Prabowo beragam. Yang Pak Rohmin berharap, saya berharap, Mas Danang juga berharap, tapi Mas Faisal
agak ragu-ragu juga tentang Pak Prabowo. Pertanyaannya secara konstitusional, kalau Pak Prabowo akhirnya tidak mampu, nanti dia lagi yang berkuasa gitu loh. Ini kegambangan secara konstitusional. Tapi minimal kita harus tahu bahwa kita harus mengerti bahwa masalah pangan ini kita punya masalah serius yang harus kita selesaikan. Nanti siapapun yang mempunyai akses kepada tim kecilnya Pak Prabowo mungkin ini bisa disampaikan, dan akhirnya saya juga akan menyampaikan pada beliau-beliau, mudah-mudahan menjadi masukan. Dan yang penting harus ada hope, harus ada harapan bahwa negeri ini, kalau saya Mas Imin, saya selalu punya pikiran bahwa negeri ini bukan punya rakyat, bukan punya kita, ya, tapi titipan anak cucu. Kalau ini nama titipan, kita harus punya kewajiban moral untuk menyerahkan dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini tugas kita semuanya. Karena kita pun termasuk saya juga bertanggung jawab bagaimana dulu kita membesarkan seorang Pinocchio sehingga tidak terkendali. Karena bagi saya sekarang kita tidak lagi punya presiden. Kita punya raja yang menguasai 3 pilar kekuasaan. Dan ke depan, kebetulan Mas Sodemin nanti di parlemen, mudah-mudahan DPR yang baru tidak seperti kemarin, tukang stempel gitu ya. Ini mohon maaf nih Mas, ada 5 revisi undang-undang yang dipaksakan harus selesai sebelum tanggal 20 Oktober. Saya tidak tahu apakah teman-teman DPR mampu atau tidak. Revisi undang-undang TNI, revisi undang Polri, kemudian tentang Bantimpres, kemudian tentang Kementerian Negara, dan yang terakhir tentang imigrasi. Ini dipaksakan harus selesai. Padahal kalau tidak salah hari ini selesai resesnya anggota DPR RI. Besok sudah pidato kenegaraan, dan mereka biasanya sibuk untuk membahas RAPBN tahun 2025. September sudah mulai perpindahan. Dan saya nggak tahu ini apakah ini seperti IKN dulu, hanya undang-undang IKN itu kalau nggak salah hanya 11 jam dimasukkan langsung tanda tangan. Nah, mudah-mudahan kita berharap parlemen kita ke depan tidak seperti itu, Mas. Saya berharap kepada senior saya menjadi kekuatan penuh, menjadi 3 pilar kekuasaan yang mandiri, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.